Baik, ini banyak teman-teman di sini ya, mungkin para alumni dan komunitas ada Indonesia gitu ya. Saya lihat beberapa nama itu sudah hadir dan juga mengikuti webinar ini, dan juga mungkin Bapak Ibu yang baru pernah bergabung dalam kegiatan kami ya, Sada Indonesia atau Sada Konsultan ini. Selamat datang Bapak Ibu. Selamat bergabung ya di kegiatan webinar kami pada hari ini gitu ya. Mungkin tadi juga sudah diinfokan beberapa kegiatan kami di Sada Indonesia ini ya. Tidak hanya meliputi webinar tetapi juga kegiatan seperti workshop ya, eh, berbagai kegiatan workshop seperti ya, ada beberapa yang kami adakan secara rutin ya, seperti bibliometrik ya, workshop systematic literature review gitu ya, eh, Vivo yang juga akan kami adakan bulan ini gitu ya. Dan juga kegiatan yang lain gitu ya, yang intinya bisa membantu Bapak Ibu ya, para dosen, peneliti, akademisi, gitu juga mahasiswa ya, untuk semakin giat lah dalam penelitian dan juga publikasi gitu. Oke, tadi terima kasih Mbak Nur, saya sudah diperkenalkan. Mungkin untuk menghemat waktu ya, eh, saya akan coba share screen ya. Jadi kita santai aja Bapak Ibu hari ini ya. Eh, kita semacam apa ya, diskusi, kemudian sharing ya. Saya hanya diminta berbagi pengalaman saja, kemudian mungkin pengetahuan yang sedikit gitu ya, yang coba kita bagikan, dan nanti mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman lebih, justru kami senang sekali kalau ada sharing atau informasi gitu ya, terkait dengan eh, tema kita hari ini. Ini kelihatankah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nah, ya. Jadi sebenarnya webinar ini kita mungkin di eh, brosur ya, itu tertera menyusun peta penelitian dengan connected paper dan riset rapid gitu ya. Ada dua gitu ya aplikasi yang kita coba share. Tetapi saya kira karena waktu ya, dan juga efektif, supaya lebih apa ya, efektivitas ya, apa efektif gitu, eh, webinar ini akan kami bagi dua sesi gitu ya. Jadi hari ini kita bahas yang pertama, yaitu tentang connected papers ya, satu aplikasi, suatu platform, suatu website ya, yang nanti akan kita gunakan dalam menyusun ya peta penelitian atau mencari artikel. Nah, nanti di sesi kedua ini mungkin di minggu depan atau mungkin 2 minggu ke depan gitu ya, kita akan membahas eh, tema yang terkait dengan tema yang sama tapi dengan menggunakan riset rabbit gitu ya. Jadi kita memang ini webinar ini Bapak Ibu kita adakan secara rutin gitu ya, supaya ya semacam refreshing gitu ya, buat para peneliti, dosen gitu ya, untuk saling diskusi gitu ya. Apa sih menjadi kesulitan-kesulitan teman-teman gitu ya dalam melakukan riset gitu. Jadi mohon izin Bapak Ibu, untuk hari ini kita mungkin lebih fokus untuk yang pertama dulu, eh, terkait dengan connected paper gitu ya Bapak Ibu ya. Biar kita nanti ketemu lagi gitu ya. Ya, nggak cuma sekali ketemu gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa sering ketemu dengan kami di Sada Indonesia gitu. Ini mungkin ada eh, teman-teman yang sudah pernah ngikut Sada Indonesia ya. Saya lihat ini, mungkin saya nggak usah nyebutin orangnya ya. Tidak, saya lihat ada beberapa ini ya.
eh, ada Pak Sulfikar tadi saya lihat itu ya, ada siapa lagi itu, Bu Adel ya, Bu Ingrid ya, Hadir. ya siap bos, ya komandan. Ya ini teman-teman alumni yang sudah pernah mengikuti, tapi banyak juga yang mungkin lebih banyak yang baru ya. Jadi kita nanti bisa semakin kenal Bapak Ibu ya. Baik, saya langsung saja ya. Eh, jadi ada mungkin tiga hal ya yang saya kira bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini ya. Pertama, ini memang masalah klasik Bapak Ibu dalam eh, literatur review ya atau kajian pustaka ya. Kita selalu kesulitan dalam menemukan ya atau mencari artikel yang eh, relevan gitu ya. Ketika saat ini juga kita disuguhkan informasi yang begitu besar jumlahnya gitu ya. Nah ini pertama kita akan membahas fenomena yang kita sebut dengan window shopping gitu ya. Lalu yang kedua nanti kita lebih praktek ya, teknis. Ini yang pertamanya pengantar begitu. Yang kedua kita coba praktek bagaimana sih mencari artikel yang relevan gitu ya dengan connected paper. Karena tadi masalahnya adalah jumlah informasi yang jumlahnya sudah begitu besar ya, sangat besar yang kita sekarang masuk atau kita kenal dengan big data begitu ya Bapak Ibu. Nah, di era big data ini kita kesulitan atau merasa apa namanya ya merasa sulit gitu ya eh, untuk mencari artikel-artikel yang memang kita inginkan gitu ya. Karena di luaran sana lebih banyak artikel yang sebenarnya tidak relevan dengan penelitian kita ya Bapak Ibu. Makanya kita harus punya strategi ya bagaimana sih kita bisa mencari atau menemukan artikel yang relevan dengan efektif gitu ya. Ya, jadi eh, dengan waktu yang lebih efisien juga gitu ya. Tidak terlalu lama ya gitu. Oke, lalu ketiga nanti saya juga coba menunjukkan bagaimana connected paper ini bisa berinteraksi dengan aplikasi lain ya, salah satunya dengan reference manager yaitu Mendeley gitu ya. Nah, ketiga ini sih harapannya nanti kita bisa menyusun suatu peta penelitian ya dengan terlebih dahulu tadi kita menjelajah atau mengeksplor gitu ya eh, artikel-artikel ya dalam bidang atau topik yang kita geluti ya gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin tiga hal ini ya yang bisa kita diskusikan hari ini ya Bapak Ibu. Nanti mungkin mohon masukan atau pertanyaan silahkan nanti mungkin bisa di akhir sesi ini ya kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin kalau tidak bisa pun bisa nanti di grup ya. Di grup WA itu yang disediakan juga tidak akan dihapus Bapak Ibu ya. Jadi itu bisa menjadi apa ya eh, wadah atau komunitas yang kita sediakan gitu ya bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan webinar ini gitu ya. Jadi jangan khawatir itu grup itu tidak akan dihapus ya untuk seterusnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, saya awali mungkin dengan big data ya. Kita tahu ya seperti ini perkembangan eh, teknologi yang demikian pesat ya Bapak Ibu ya dengan teknologi digital ya ini membuat data itu semakin masif gitu ya. Pergerakannya bukan semakin lambat. Bahkan di masa COVID itu bukannya mengalami penurunan tapi sebaliknya mengalami eh, peningkatan yang cukup pesat gitu ya, sangat pesat ya. Nah, dari mana sumber-sumber data itu ya? Ya dari internet tentunya ya. Eh, Sumbangsinya dari aplikasi atau platform yang sudah ada di internet ya.
terutama digital platform gitu ya. Nah, every 1 minute ya, satu menit ya, itu data itu apa namanya diproduksi ya, hingga eh, ukuran atau size yang begitu besar gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya Google ya menyumbang 55,7 M pencarian ya. TikTok juga ada 167 megabyte ya ini ya, video ya, dan sebagainya ya. Jadi kalau data ini dikumpulkan itu saya hitung itu ya, kita hitung di sini itu sampai 79 menurut statistika ini ya, statista ya sumbernya ya, tahun 2021 mencapai 79 zettabyte ya, zettabyte gitu ya. Nah, kalau kita hitung itu ini pertumbuhannya mencapai diperkirakan 180 zettabyte per 2025 gitu ya Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi kalau nggak salah zettabyte ini saya lupa ingat ya, zettabyte ini 1000 tera ya kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Saya mohon dikoreksi ya, zettabyte ini ya 1000 terabyte ya kalau nggak salah ya. Coba kita cek dulu ya Bapak Ibu ya, zettabyte. Berapa ya, nanti bisa dicek ya Bapak Ibu berapa. Jadi luar biasa ya pertumbuhan data itu ya. Sedangkan 1 tera itu kan 1000 giga gitu ya, atau 1 juta megabyte. Jadi kurang lebih ya, ini kalau tidak salah ya, saya hitung ya ini mungkin 1 miliar megabyte gitu ya yang dihasilkan. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu, di era digital saat ini begitu, pertumbuhan data itu mengalami peningkatan yang pesat. Nah, saya balik lagi ke slide ya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh tentunya jumlah pengguna internet ya Bapak Ibu ya, yang meningkat memang dari tahun ke tahun ya, dan tahun 2021 ini sudah mencapai 65% atau sekitar 5 billion ya, 5 miliar pengguna gitu ya. Jadi luar biasa gitu ya. Dan ini mungkin akan meningkat ya, diprediksi akan meningkat terus ya setiap tahunnya. Jadi data yang sedemikian besar ini Bapak Ibu ya, yang kita sebut dengan big data ya. Nah, big data ini secara struktur ini memang hanya 10% yang sifatnya data ini sudah siap diolah gitu ya, atau terstruktur gitu ya. Data itu sudah punya apa namanya, sudah tersusun ya, sudah punya kalau kita bicara data itu punya field ya, kolom dan sebagainya ya. Misalnya saja data gaji ya karyawan ya, itu sudah terstruktur karena dia sudah ada mungkin nama karyawannya ya, nomor induk karyawan ya, alamat dan seterusnya gitu ya. Itu data terstruktur tuh hanya 10% Bapak Ibu ya. Sedangkan data tidak terstruktur ini yang paling besar ya, 90%. Nah, ini data dari mana ya? Dari tadi aplikasi atau digital platform tadi ya, dari Facebook ya, dari email, video ya, dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, ini data ini yang sebenarnya menjadi tantangan kita ya, untuk bisa kita manfaatkan gitu ya, karena potensi yang sangat besar. Nah, dan ini kalau Bapak Ibu lihat
perkembangan data ini, big data ini setiap tahunnya meningkat terus gitu ya. Dan tadi yang saya sampaikan 2,2 million TRO, berarti million bukan 1000 ya. Zeta tadi ya, jadi million terabyte ya. Setiap hari ya diciptakan data itu. Nah, di satu sisi data ini sangat melimpah ya, dan punya potensi untuk kita manfaatkan, tetapi di satu sisi kita kesulitan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya ini apa namanya, kita sebagai manusia tidak mungkin memproses data yang begitu besar ya. Nah iya Bapak Ibu, kita memang terbatas sekali ya. Tidak mungkin kita bisa memproses data yang dalam bentuk big data tadi gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu suatu cara atau teknik ya, bagaimana kita memanfaatkan gitu ya teknologi yang ada gitu ya, untuk bisa mempercepat gitu ya, mempercepat dan membuat kita lebih produktif gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti perkembangan sekarang yang sangat viral, yaitu aplikasi apa OpenAI itu ya Bapak Ibu. Nah, itu juga luar biasa kan, kita sudah tahu banyak manfaatnya gitu ya, bahwa dia sebenarnya mempermudah atau mempercepat kita untuk kita bisa mendapatkan tidak hanya informasi, malah ya pengetahuan yang akurat gitu ya. Nah, jadi kesimpulan yang di sini yang pertama yang ingin saya sampaikan ya Bapak Ibu, kita sebagai dosen dan peneliti atau mahasiswa ini, kalau kita tidak mempunyai atau aware terhadap cara-cara baru ya, kita akan kesulitan Bapak Ibu ya, mencari atau menemukan artikel atau literatur yang mendukung penelitian kita, yang relevan ya, yang relevan itu yang sesuai dengan tentunya dengan konteks penelitian kita ya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu, akhirnya kita cenderung terjebak dalam yang namanya window shopping. Kita mencari secara acak Bapak Ibu ya, secara random. Nah, ini saya sering sekali menemukan mahasiswa saya ya, terutama ya, mencarinya secara acak atau random ya, atau istilahnya sekenanya gitu ya Bapak Ibu ya, seketemunya gitu. Jadi dan belum tentu itu relevan ya. Nah, itu susahnya di situ, kesulitan di situ ya. Karena apa? Kita bingung ya mencari beberapa artikel yang relevan di setumpuk atau apa ya namanya, di ya pokoknya ditumpukan atau di segudang informasi yang ada gitu ya. Nah ini salah satu topik yang menurut saya penting ya Bapak Ibu, karena tahap pertama dalam melakukan penelitian gitu ya adalah kita mencari literatur ya. Kita mencari literatur. Nah, jangan sampai Bapak Ibu, bahaya kalau penelitian tanpa ada dukungan literatur. Ya, ini khawatirnya nanti kan pasti kita terjebak dalam plagiat ya, dalam plagiarisme. Nah, ini mungkin latar belakang gitu ya, kenapa kita atau kami membuat suatu sharing webinar seperti ini ya, secara rutin ya, karena kami juga ingin menunjukkan ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu ya, bahwa di luar sana ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan ya, tool teknologi ya, secara free juga gitu, secara gratis ya. Walaupun ada beberapa fitur yang harus berbayar gitu ya. Ya, jadi memang ada beberapa bagian yang
yang kita memang harus, walaupun berbayar pun seperti connected paper ini ya masih mungkin ya masih menurut saya relatif terjangkau gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, di webinar sebelumnya kita membahas publish or perish gitu kan. Ya, kita membahas bagaimana membuat kata kunci dengan publish or perish gitu ya. Lalu kita melakukan pencarian ya di publish or perish itu ada database yang disediakan, salah satunya Scopus ya dan sebagainya. Jadi ini bisa dilakukan dengan mudah gitu ya. Dan cepat gitu ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena dengan kata kunci itu kita bisa menemukan, harapannya ya, menemukan artikel yang relevan. Tetapi kendalanya adalah bagaimana membuat kata kunci yang tepat. Nah, itu tantangannya Bapak Ibu. Nah, itu cara-cara bagaimana detailnya ya membuat kata kunci dan mencari literatur ini itu kami kemas dalam kegiatan workshop gitu ya, workshop kami Bapak Ibu. Nah, mungkin di webinar ini kita mungkin sebatas di pengenalan gitu Bapak Ibu ya. Oke, ini ada beberapa ya mungkin yang kita akan bahas secara rutin nanti ya. Ada connected paper ya, mungkin hari ini Riset Rabbit, lalu ada Open Knowledge Map ya, mungkin banyak lagi Bapak Ibu ya di luar sana ya. Yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu mention ke kami apa nih aplikasi yang mau dibahas gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, Force Viewer juga ya. Jadi tidak ada satu tool menurut saya ya, satu tool yang cocok untuk semua masalah kita Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mencoba beberapa tool ya, karena masing-masing tool atau alat ini, aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Misalnya seperti Publish or Perish gitu ya, Publish or Perish itu sangat powerful Bapak Ibu ya. Kita bisa menemukan atau mencari artikel ya, bahkan disuguhkan dengan data statistiknya gitu ya. Hanya memang ada keterbatasan dalam jumlah artikel, misalnya Scopus itu hanya satu kali pencarian hanya 200 data saja misalnya ya. Jadi memang ada keterbatasan juga ya di dalam software itu. Tapi itu tidak masalah kalau Bapak Ibu tahu triknya atau tipsnya bagaimana mendapatkan data yang banyak. Misalnya di Publish or Perish saya pernah sharing, kita mencoba mencarinya jangan dalam rentang tahun yang panjang, tetapi setiap tahun kita carinya per tahun gitu ya. Kita istilahnya kita cicil per tahun, jadi itu akan lebih banyak. Oke. Nah, ini kita masuk sekarang ke connected paper Bapak Ibu ya. Jadi connected paper ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu yang yang sudah tahu mungkin ini sebagai refreshment saja ya. Mungkin yang belum tahu nanti kita coba membedah ini ya. Jadi ini adalah alat visual ya yang unik untuk membantu para peneliti, dosen, mahasiswa, akademisi dalam menemukan dan mengeksplor, ya, menjelajahi. Ya, ini kata menjelajahi ini penting sekali Bapak Ibu ya. Ini karena disinilah kekuatan daripada connected paper sebenarnya. Kita bisa menjelajah ya ke dalam ruang-ruang yang kita belum tahu ya, kita belum pernah pikirkan sebelumnya gitu ya. Dan akhirnya kita bisa menemukan gitu ya. Jadi proses penemukan ini proses yang panjang gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, tentunya ini kita kaitkan dengan bidang atau topik ya. Topik kita ya. Bahkan bisa kita spesifik pada judul tertentu gitu ya. Judul penelitian juga bisa ya. Jadi ini luar biasa ya menurut saya aplikasi ini. Ini Bapak Ibu ada yang coret-coret ini. Mohon maaf nih Bapak Ibu, bisa di ini ya, bisa di apa namanya? Di stop gitu ya. Coret-coretnya. Pak, ini bisa dihapus nggak? Oh ya, bisa. Oke.
Nah, ini Bapak Ibu silahkan nanti bisa dibuka ya alamat website daripada Connected Paper ya. Nah, ya www.connectedpapers.com ya. Ini kita buka nanti Bapak Ibu. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, tampilan awalnya ya. Jadi tampilan awalnya nanti di sini Bapak Ibu sebenarnya bisa langsung menggunakan ini gitu ya. Tanpa harus melakukan registrasi gitu kan. Tapi bisa juga melakukan registrasi gitu ya. Nah, oke ya. Jadi tapi saran saya Bapak Ibu bisa melakukan registrasi ya supaya bisa mendapatkan fitur yang yang bisa mengeksplor fitur yang lain dalam Connected Paper ini gitu ya. Atau bisa nanti melakukan subscribe atau berlangganan. Nanti saya jelaskan apa bedanya kalau yang free tidak berlangganan dengan yang berlangganan gitu ya. Nah, ya. Jadi paper ini Connected Paper ini terkait dengan beberapa sumber data gitu ya, di PubMed gitu ya, di Semantic Scholar gitu ya, di archive, dan paper ini juga nanti yang disajikan itu memiliki nomor identitas atau kita sebut dengan DOI gitulah ya, DOI gitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan penelusuran ya berdasarkan DOI-nya gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Ini saya masih jelaskan ini Bapak Ibu. Nanti kita coba praktek ya bareng-bareng ya. Nah, ini coba saya simpulkan ya. Apa sih itu Connected Paper gitu ya. Terus apa yang bisa kita lakukan dengan Connected Paper gitu ya. Jadi pertama adalah ini adalah aplikasi ya. Jadi platform daring ya online. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan koneksi internet ya untuk bisa menjalankan ini gitu ya, Connected Paper ini ya. Nah, ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi hubungan ya antara publikasi akademik gitu ya dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu ya, atau dalam topik tertentu gitu ya. Jadi hubungan antara publikasi atau artikel satu dengan artikel lain gitu ya. Keterkaitannya bagaimana gitu ya. Nah, dari situ kita bisa tadi itu ya menelusuri atau menjelajah gitu ya. Keterkaitan artikel satu dengan yang lain ya, untuk menemukan artikel yang relevan gitu ya, mengeksplorasi istilahnya di sini ya. Lalu yang kedua, Connected Paper juga merupakan alat visualisasi tadi yang saya sampaikan di awal ya, sama untuk menampilkan. Jadi ada grafik gitu Bapak Ibu yang disediakan, yang ditampilkan ya oleh Connected Paper ini gitu ya. Nah, grafik ini sebenarnya kalau di Connected Paper sudah disebutkan ya dalam manualnya itu. Ini grafik ini dihasilkan ya atau sudah dikelompokkan berdasarkan kemiripan gitu ya, atau similarity-nya gitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya jaringannya, tetapi sudah diklasifikasikan atau diklasterkan gitu ya, atau dikelompokkan ya, berdasarkan kemiripannya. Nah, kemiripan itu dari mana diperoleh ya Bapak Ibu, nanti bisa menelusuri lebih lanjut ya dari dua hal, yaitu bibliographic coupling ya, bibliographic coupling dan co-citation ya, co-citation. Jadi dua indikator itu ya, itu bisa menunjukkan semakin mirip atau tidak sebuah artikel dengan artikel lain gitu ya. Semakin tinggi sebenarnya coupling dan kositasinya itu ya, ini menurut teori ya Bapak Ibu,
itu maka semakin dekat ya atau semakin similar sebenarnya topik dari kedua artikel itu ya. Nah, itu nanti dalamnya sih nanti kita bahas nanti di workshop bibliometrik ya. Kita juga punya ada workshop ya Bapak Ibu. Eh, Biasa kita bahas di sana terkait dengan eh, sitasi ya, kositasi dan sebagainya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikirin sitasi dan sebagainya karena sudah disediakan semua di sini ya. Jadi nggak perlu ngitung. Ya. Nah, dan yang ketiga kata kunci. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan kata kunci ya simply dengan atau judul artikel gitu ya. Misalnya digital literasi begitu ya. Atau kayak saya misalnya electronic government gitu. Itu topik Bapak Ibu ya. Ya, atau sekaligus judul gitu juga boleh. Tapi saya lebih senang ke pakai topik gitu. Ya. Jadi artinya apa? Kata kunci yang kita pakai itu akan menentukan sekali hasil daripada pencariannya. Ya. Makanya jangan sampai kita keliru dalam memasukkan kata kunci ya. Nah, ini dalam literatur review kata kunci ini memang menjadi isu yang sangat krusial Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti kita bisa coba-coba trial error gitu ya, bagaimana memasukkan kata kuncinya. Nah, bukan hanya itu, connected paper juga menyediakan abstraknya juga Bapak Ibu ya, abstrak artikel, jadi kita dengan mudah membaca gitu ya. Jadi enak sekali Bapak Ibu, kalau di Publisher Paris, kalau kita ingat dulu ya, webinar sebelumnya, abstrak itu nggak ada di Publisher Paris, langsung disajikan. Kita harus kita download dulu, ya kan, abstrak itu metadatanya ya, kita masukkan ke dalam Mendeley gitu, baru akan tampil ya. Kalau di sini ini sudah langsung disajikan ya ringkasan atau abstrak dari artikel. Jadi sangat memudahkan dan statistik ini yaitu tadi jumlah sitasi ya dan dampaknya pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Ya. Yang keempat adalah sumber informasi tentunya ya. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang ingin mengeksplor suatu topik tertentu ini akan lebih mudah karena sudah didesain dengan cara yang interaktif gitu ya. Nah, ini mohon maaf, mungkin ini yang terkait dengan free dan subscribe, mungkin saya perlu menyampaikan juga gitu ya. Karena sebuah aplikasi tentu ada kelebihan dan kekurangan ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang free itu hanya mendapatkan 5 kali grafik saja gitu per bulan ya. Jadi memunculkannya maksimal 5 kali ya. Jadi kalau mau lebih dari 5 harus nunggu 1 bulan lagi gitu Bapak Ibu. Nah, ini emang terbatasan daripada aplikasi ini gitu ya. Tetapi all fiturnya bisa kita peroleh semua ya. Tadi abstraknya, jumlah sitasi itu semua lengkap. Nah, tapi kalau yang ini untuk akademisi ya, saya mungkin merekomendasi ini karena ini juga yang saya gunakan begitu ya. $3 per bulan ya. Jadi $3 itu kurang lebih ya mungkin 45.000 gitu ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin 1 gelas kopi lah. Kalau kita beli di Starbucks gitu lah. Di Starbucks gitu ya Bapak Ibu ya. Itu kan segitulah kurang lebih. Ya kan nggak terlalu berat lah Bapak Ibu ya. Kalau kita minum kopi-kopi cantik gitu ya di kafe gitu kan sudah habis gitu. Nah, ini 15.000 per bulan gitu. Jadi masih relatif terjangkau menurut saya gitu. Karena Bapak Ibu akan mendapatkan unlimited ya Grab. Nah, kalau yang ini saya sarankan sih yang ini ya. Tapi hanya setelah saya coba kemarin ternyata pembayarannya per tahun juga gitu ya. Jadi $36 gitu ya, karena $3 kayak 12 bulan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Begitu ya. Ini nanti kalau yang bisnis mungkin lain lah kita tidak rekomendasikan gitulah ya untuk akademisi. Nah, ini kita sudah langsung masuk ke aplikasi ini ya. Kita coba buka ya Bapak Ibu aplikasi connected paper-nya ya.
Tapi mungkin sampai sini ada satu pertanyaan nggak? Mungkin satu aja Bapak Ibu. Sambil saya buka website Connected Paper. Monggo silakan Bapak Ibu. Langsung tanya aja boleh langsung. Ada Bapak Ibu? Nggak ada ya? Nggak ada ya Mbak Nur ya? Yang di chat nggak ada juga ya? Ya Pak, belum ada Pak. Oke, berarti masih aman nih Bapak Ibu ya? Masih aman-aman terkendali nih. Oh ini ada Pak Bagus Satrio. mana sama Visit Rabbit, Pak? Iya sama aja Pak, sama. Tapi emang ada beberapa fitur dari Visit Rabbit yang tidak ada di Connected ya. Nanti Tapi kita bahas Pak minggu depan Pak. Pengalamannya Pak Darmawan ya Pak. Bagus ya Pak untuk mencari novelty gitu, pakai Connected Paper itu. Bagus ya? Iya. Bagus Pak. Karena nanti saya jelaskan Pak, karena dia ada namanya fasilitas atau menu untuk melihat penelitian terdahulu gitu ya. Yeah. Nah itu yang saya kira itu bermanfaat sekali untuk kita explore. Ya ini ada pertanyaan siapa nih? Ada yang raise hand, Bu Yuli. Ya monggo Bu. Ya Pak, kalau berlangganan itu seringkali menggunakan mencantumkan nomor ATM ataupun pakai PayPal. Jadi itu kadang kesulitan Pak. Nah kalau di Connected Paper pakai apa ya Pak ya? Terima kasih Pak. Oh iya sama Bu, sama aja sih. Saya takut Pak saya kalau pakai. Saya kemarin juga ya Bu. Saya tuh takut Pak kalau pembayaran internasional begitu nggak bisa pakai yang transfer dari bank gitu. Takut Pak untuk cantum-cantum begitu gimana ya Pak ya? Ada cara lain nggak Pak? Oh kalau di PayPal nih bisa Bu, wire transfer rekening bisa dia. Tapi kemarin saya pakai PayPal juga sih, biar lebih mudah ya. Biar lebih cepat. Karena kalau wire transfer itu biasanya kena cas ya. Kena cas. Kena cas lagi kita ya, dikenakan biaya. Jadi mending pakai PayPal aja Bu. Kalau saya sih kemarin sarannya. Ya. Saya cobanya gitu. Baik. Ya, terima kasih Pak. Baik, ya. Ini aplikasi saya sudah terlihat belum nih? Oh belum ya. Oke ya, saya share ya Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi Pak Ang ya, ini Pak Ang Darmawan ini teman ini Bapak Ibu ya, ini luar biasa rajin sekali ikut kegiatan ini. Pak Ang udah selesai belum Pak Ang? S3-nya Pak? Belum Pak. Oh belum. Ya biar moga-moga cepat selesai Pak. Jadi sebenarnya tadi saya sampaikan Pak, toolsnya banyak Pak. Jadi kita coba pakai aja beberapa tools ini untuk membantu kita Pak. Jadi nggak ada satu tools yang tadi saya sampaikan yang bisa sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah kita gitu Pak. Jadi ini saya kira hanya sebuah tool ya yang punya beberapa fitur lah gitu ya, yang kita bisa manfaatkan. Bisa kelihatan nih Bapak Ibu? Saya coba sini aja deh. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Oke. Nah sekarang coba ini saya udah login Bapak Ibu ya, saya udah login ini nama saya ini. Jadi kalau login nanti keluar di sini premium gitu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini coba saya cari topik ya Bapak Ibu ya, saya coba topik saya misalnya electronic government gitu ya. Nah ini udah muncul sekalian banyak nih Bapak Ibu artikel-artikelnya ya, tapi saya abaikan dulu lah gitu. Saya coba ambil yang ini aja lah, klik aja build grab gitu. Wah sebentar kok build grab sih, sebentar harusnya mah enter ya, harusnya enter. Jangan langsung build grab sih sebenarnya. Nah ini di enter dulu ya, di enter kita ingin lihat misalnya apa saja nih artikel-artikel yang direkomendasikan oleh si Connected Paper ini gitu ya Bapak Ibu, terkait dengan topik itu ya. Jadi ada beberapa paper ya nih yang
disuguhkan gitu ya oleh connected paper. Jadi kita sampai di sini kita harus melakukan semacam seleksi Bapak Ibu. Nah, ini salah satu tahapan juga yang paling kritis ya dalam literatur review. Kita harus mampu melakukan seleksi atau pemilahan ya. Mana ini kira-kira artikel yang relevan gitu ya. Walaupun kita hanya membaca judul dan abstrak. Ya. Di sini kan yang disediakan tadi saya sampaikan adalah judul dan abstraknya saja Bapak Ibu. Belum ada di full text-nya di sini ya. Belum ada full text-nya. Bahkan ada yang tidak ada abstraknya gitu ya. Ini malah nggak ada abstraknya ya disediakan. Ya. Nah, Ini database-nya dari mana Pak? Dari Scopus ya Pak? Ini dari Semantic Scholar Pak. Oh iya. Semantic Scholar ini Pak. Jadi dia memang ada terkait dengan ini ya, Semantic Scholar ini terus disupport. Nah, tapi nanti itu ada lambang Google Scholar juga Pak? Ya, kita juga bisa kan terindeks di Google Scholar juga ya Pak ya. Oke. Ya. Siap. Jadi di sini, nah tadi saya mau jelaskan Pak. Jadi di sini kita bisa menelusuri di Semantic Scholar, di DOI dan juga di Google Scholar ya. Ya, artikelnya. Jadi, nah syukur-syukur bisa menemukan artikel lengkapnya gitu ya. Tapi kalau saya Pak ya, Bapak Ibu ya, saya lebih membaca judul dan abstraknya dulu gitu. Saya nggak buru-buru mencari artikel lengkapnya. Karena nanti terjebak dalam membaca artikel lengkap karena waktunya kan lumayan ya, membutuhkan waktu juga. Ternyata setelah dibaca artikel lengkapnya tidak relevan. Nah ini kan bukan membuang lah ya istilahnya, menyita waktu kita gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu di sini seleksi dulu berdasarkan judul dan abstrak gitu ya. Nah kira-kira mana yang ya ini harus membaca Bapak Ibu ya, harus membaca. Jadi nggak ada jalan lain ya, kita memang banyak yang tanya Pak, bisa nggak otomatis Pak ya ini? Nggak bisa gitu ya, belum bisa. Nanti mungkin ChatGPT ya, OpenAI mungkin bisa ke depannya ya, tapi sekarang tuh menurut saya belum bisa. Jadi kita harus tetap membaca ini artikel mana. Nah misalnya ini, kita pilih yang ini yang menurut kita ini yang relevan atau cocok dengan penelitian kita gitu Bapak Ibu. Tinggal kita kita klik gitu ya artikel ini. Tapi sebelum diklik, ini saya sampaikan dulu, saya lupa tadi. Di sini ada informasi berapa jumlah sitasi dan berapa referensinya gitu ya. Ya, berapa jumlah sitasi dan berapa. Ini karena ini nanti informasi ini akan ditampilkan dalam grafik berikutnya gitu ya. Coba ya, gini kita klik aja dulu ya. Nah ini bisa terlihat Ibu. Nah ini sudah muncul ya. Nah ini sudah disajikan ya sedemikian rupa oleh Connected Paper. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung dari mana nih dapatnya. Jadi dia sudah tadi algoritmanya saya sudah sampaikan, dia dengan menggunakan mengidentifikasi kemiripan atau similarity-nya berdasarkan tadi ya sitasinya gitu ya. Sitasi itu yang kositasi dan bibliografi coupling gitu ya. Nah di sini ada ya ini termasuk ya. Jadi yang semakin ngumpul di sini semakin mirip gitu ya istilahnya. Sebenarnya dia sudah mengelompokkan itu ya di Connected Paper ini. Nah warna ini ada warna hijau, ada warna hijau muda ini adalah tahunnya ya Bapak Ibu ya. Tahunnya yang ini yang lebih baru, yang lebih tua ini ya warnanya. Ini ke 2021 gitu ya Bapak Ibu ya. Sedangkan yang ini yang lebih tua ya malah ya. Lebih dulu gitu ya munculnya ya artikelnya. Jadi tahun ini warna ini menunjukkan tahun ya Bapak Ibu, periode waktunya ya. Periode waktunya. Nah, circle ini menunjukkan artikel Bapak Ibu. Ya. Simpul node ya. Node ini menunjukkan artikelnya gitu ya. Ya, misalnya si Anwar 2021 ya. Tadi yang ini artikel yang kita pilih ya, si Ali ya, Ali 2021 ya. Ini menjadi sentralnya karena kita memilih ini. Ya.
Ini menjadi sentral ya. Ini si Ali juga, lalu yang ini si Abdullah. Ini adalah artikelnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini, nah, tetapi artikel ini ada di sini ada keterangan Bapak Ibu. Ada ukurannya lebih besar, ada yang lebih kecil ya. Ini ada tergantung dari jumlah citasinya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ini 67 citasi, ya kan? 67 citasi. Sedangkan yang ini lebih kecil nih lingkarannya, ya, nodenya, karena dia hanya punya 29 citasi, gitu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang ada secara tampilan seperti itu ya. Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung dari jumlah citasinya yang dimiliki. Ya, jadi seperti itu. Nah, garisnya pun ini menunjukkan keterkaitan ya, keterkaitan antara artikel. Ada yang garisnya tebal, ada yang tipis gitu. Bapak Ibu bisa lihat di scroll ya, ini sebenarnya bisa di. Nah, tebal ini juga menunjukkan ini dia semakin erat hubungannya sebenarnya. Ya. Kalau yang tipis ya dia semakin lemah gitu ya. Semakin kuat hubungannya, ini semakin lemah hubungannya gitu kalau yang tipis. Ya. Ini kan ada perbedaan ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ juga menunjukkan kemiripannya dari situ ya. Jadi di sini ada keterangan juga ya. Similar paper have strong connecting line ya, connecting line ya, and cluster together. Jadi paper yang mirip serupa ya itu punya connecting yang kuat gitu ya. Garis ini ya, garis ini. Dan juga dia tercluster ya, terkelompok. Itu ya Bapak Ibu, kira-kira cara melihat dulu lah gitu ya. Bagaimana melihatnya. Jadi ini ada garis-garis ini menunjukkan keterkaitan antar artikel gitu ya. Oke, nah berikutnya ini artikel pertama tadi ya, ini faktor influencing the citizen acceptance of electronic. Jadi ini kebetulan topik saya nih Bapak Ibu, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunanya dalam hal ini adalah warga ya atau masyarakat gitu ya. Nah, ini artikel ini Bapak Ibu kalau mau lihat abstraknya di sebelah kanan di sini ya. Jadi ada 3 bagian di sini ya. Jadi yang tengah grafik, yang sebelah kanan di sini ya metadatanya lah. Metadata itu adalah ya kayak judul, penulis, ini ada tahunnya, ada jurnalnya, citasinya, ini semua metadata ada di sebelah kanan sini. Ya. Jadi abstraknya kita bisa baca dengan mudah. Nah, kalau mau artikel lengkapnya ini tinggal diklik, terserah Bapak Ibu, misalnya di Semantic Scholar. Coba ya kita coba Semantic Scholar ya. Ini ya. Nah, ini. Di sini muncul ya informasinya. Atau coba kita lihat di Google Scholar. Nah, ini ya, di Google Scholar juga ada ya, Bapak Ibu. Dan ini bisa di-download ya, PDF-nya langsung gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin menelusuri lebih lanjut gitu ya, terkait dengan artikel ini. Ya. Nah, ini sudah ada di sini ya. Artikelnya ya, langsung kita bisa download dan bisa kita simpan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa siap-siap menggunakan Mendeley ya, atau aplikasi reference manager lain, Zotero, EndNote, terserah, bebas ya. Nanti kita import ini ke dalam Mendeley atau aplikasi sejenisnya ya. Itu mungkin terkait dengan metadata dan bagaimana kita mengunduh gitu ya. Ini sangat mudah sekali Bapak Ibu ya. Tapi di sini mungkin ada juga dari Semantic ini yang ini kita bisa unduh di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa unduh juga ya. Jadi kita bisa juga melalui Semantic Scholar ya. Kita bisa mengunduh papernya ya. Jadi sudah disediakan link di situ Bapak Ibu, silahkan nanti di sini ya Bapak Ibu
Nah, ini publisher page-nya. Publisher page itu dari penerbitnya langsung gitu ya. Kita juga bisa download kalau memang dibuka aksesnya gitu Bapak Ibu ya. Di sini bisa ada tulisan download gitu ya. Kita download gitu, kita sama saja ya Bapak Ibu ya, bisa di-download. Nah, ini metadata sebelah kanan ya. Nah, kalau kita di sini lihat Bapak Ibu ya, artikelnya si Ali gitu ya. Ini berhubungan dengan tentunya Ali juga ya. Ini artikel punya penulis yang sama lah gitu ya. Ya, tentunya ini mungkin ini adalah kelanjutan daripada artikelnya sebelumnya gitu, yang salah satu ini ya. Lalu dia juga berhubungan dengan artikel Saleh ya, dia berhubungan dengan artikel Anwar gitu ya. Nah, ini yang perlu kita, artinya apa? Ini direkomendasikan oleh Connected Paper ya, kalau artikel ini memiliki kemiripan gitu ya, karena terkait dengan sitasi gitu ya. Nah, ini bukan kemungkinan ya, ini artinya ada sitasi di sini ya. Mungkin Anwar ini mensitasi si Ali 2021 gitu ya. Jadi ada koneksi di sini Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita bisa lihat Bapak Ibu, apakah Anwar ini yang mensintasi Ali gitu ya. Tapi yang jelas ini terkait dengan penelitiannya si Ali gitu ya. Nah, ini kita bisa coba Bapak Ibu bisa ini bisa diklik ya. Nah, ini akan kelihatan di sebelah kanan ya, informasi terkait paper yang kita klik ya, atau simpul yang kita klik gitu ya. Ini ada ya, factor affecting student anxiety. Lalu ini ada Anwar ya. Anwar ini tahun 2015 ya. Ketika kita klik ini ada semua muncul informasi metadatanya. Jadi sehingga mudah kita lihat apakah ini artikel ini relevan nggak dengan topik penelitian kita gitu ya. Jadi memang di sini perlu kita kritis Bapak Ibu untuk menilai atau menyeleksi ya artikel yang disediakan oleh Connected Paper. Menurut saya ini paper ini belum tentu relevan gitu. Mungkin mirip ya. Mirip itu dari segi citasinya. Mungkin paper ini sama-sama mensitasi paper yang sama gitu ya, kedua paper ini. Makanya ada connected-nya. Jadi Bapak Ibu keterhubungan ini perlu ditelusuri gitu ya, apakah ini mensitasi ini gitu ya, atau dia mensitasi artikel yang lain secara bersama-sama ya. Ya, dan nah itu kita perlu telusuri, oke ya. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu melihat judul dan abstraknya dan memilih, di sini bisa kita melakukan ini saya kebetulan sudah save ya. Kita bisa melakukan penyimpanan di sini Bapak Ibu ya. Ini salah satu fitur yang menurut saya cukup bagus di Connected Paper. Misalnya ini relevan, ini karena artikel yang pertama kita pilih pasti relevan, kita simpan Bapak Ibu. Nah, kita simpan. Ya, setelah kita membaca judul dan abstrak gitu ya. Lalu si Farats misalnya, ini si Farats ini, Total Quality Management and Hotel lah, ini kok gak ada hubungan dengan electronic government ini, ya kan? Nah, ini kita tidak perlu simpan karena ini kita anggap tidak atau kurang relevan ya dengan topik kita. Walaupun dia munculnya di jurnal ini Business Government, tapi ini kaitannya mungkin lebih ke arah bisnisnya gitu ya. Terus papernya si ini misalnya ya, Factor Affecting a Success of Female Entrepreneur. Nah, ini juga kurang begitu nyambung, jadi kita nggak simpan. Nah, kita coba cari artikel-artikel yang relevan gitu ya Bapak Ibu ya. Medicine role coba ya, saya juga belum terlalu lihat gitu ya.
misalnya saja ya Bapak Ibu, ini kita mana ya? Kita coba ya kita lihat. Coba kita geser ke kanan lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini proses pencarian yang memang kita harus lihat Bapak Ibu satu-satu ya. Nah, kalau memang tidak ada relevan, jadi kita dari judul saja bisa terlihat gitu Bapak Ibu. Nah, ini kayaknya nggak ada yang relevan ini. Knowledge management, ya, impact. Kalaupun misalnya ada yang relevan, Bapak Ibu, misalnya ya Bapak Ibu ya, ini misalnya kita anggap ini tentang government ya, ini tinggal kita simpan di sini, gitu Bapak Ibu. Ya, kita lakukan save gitu ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini relevan, kita misalnya aja Bapak Ibu ya, ini relevan kita tinggal lakukan simpan gitu ya. Nah, untuk apa kita simpan Bapak Ibu? Nanti di sini ada fitur save paper. Nah, ini Bapak Ibu ya. Save paper ini. Ya. Ini menurut saya bermanfaat ya. Karena kita bisa menemukan paling tidak di awal artikel-artikel mana yang telah relevan gitu ya. Yang relevan maksudnya ya dengan topik kita ya. Itu menjadi awal yang baik ya. Nanti kita bisa menelusuri artikel berikutnya gitu dari artikel ini ya. Nah, ini misalnya contohnya ini ya, tadi kita ada 3 artikel yang kita anggap ini relevan gitu Bapak Ibu ya. Dari sekian banyak artikel yang ada tadi. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa semacam melakukan tadi itu ya, menyusun ya petanya seperti apa gitu ya. Peta penelitian itu artikel atau studi mana yang selama ini yang melakukan atau yang sudah ada dalam topik yang kita kaji ya, kita sedang teliti ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa simpan sebanyak mungkin nih Bapak Ibu artikel yang yang relevan ya, misalnya seperti itu. Oke ya, saya balik lagi ya. Nah, itu salah satu fitur yang pertama Bapak Ibu terkait dengan connected ini ya. Kita bisa melakukan penelusuran, penjelajahan ya, dan juga melakukan penyimpanan gitu ya terkait paper-paper yang relevan gitu ya. Nah, fitur yang berikutnya Bapak Ibu ya dari connected paper ini ya, ada fasilitas namanya prior work ini. Prior work ini. Oh ya, sebentar. Sebelum sampai ke sini, ini ada fasilitas expand juga ini. Nah, artikel-artikel ini yang disuguhkan oleh atau yang direkomendasikan oleh connected paper itu bisa di-download. Tapi saya sarankan sih jarang, kita nggak usah mendownload. Karena apa? Belum tentu ini relevan Bapak Ibu. Makanya tadi saya menyampaikan di awal, kita harus seleksi dulu mana paper yang relevan, mana yang tidak. Lebih bagus ini tidak di-download, tetapi yang di-download yang telah disimpan gitu ya. Ini misalnya disimpan ada 5 gitu. Inilah yang kita download. Nah, ini. Karena ini sudah merupakan hasil seleksi gitu ya Bapak Ibu. Dari artikel itu ya. Mudah-mudahan jelas ya di sini ya. Karena yang disuguhkan oleh connected paper itu ya belum tentu relevan gitu ya. Dia punya kemiripan dalam hal tertentu, tapi belum tentu itu sangat relevan dengan topik kita. Ya, ingat Bapak Ibu, tujuan kita adalah mencari artikel yang memang cocok dengan topik kita ya Bapak Ibu. Nah, tapi itu kan baru berdasarkan abstrak. Ya, kita harus menelusuri lagi berdasarkan full text nanti Bapak Ibu.
dari artikel lengkapnya. Ya, jadi ini baru tahap pertama daripada literatur review sebenarnya. Ya, jadi kalau literatur review ini, kalau kita membahas metode atau tahapan daripada kalau di workshop kami sistematik literatur review ya Bapak Ibu, itu ada 2 tahapan seleksi ya. Seleksinya berdasarkan abstrak, ya, judul dan abstrak, lalu tahap berikutnya berdasarkan full text. Jadi ini masih kita baru tahap pertama sebenarnya Bapak Ibu. Melakukan seleksi awal gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada prior work. Ini prior work ini juga bermanfaat sekali ya, karena kita dengan mudah menemukan, kalau tadi artikel yang direkomendasikan oleh si connected paper ya, yang mirip gitu ya. Tetapi kalau prior work adalah referensinya dari artikel yang kita pilih di awal tadi. Jadi referensinya si Ali ini punya referensi apa aja, ya? Atau artikel yang disitasi oleh si Ali sebenarnya. Karena Bapak Ibu bisa lihat Ali ini kan 2021 ya. Nah ini 2020, 2019 ya, ini tahun-tahun yang lebih lama. Ini bahkan ada yang 2021. Ini saya juga bingung. Ada tahun yang mungkin lebih awal dia 2021-nya. Nah ini adalah artikel-artikel yang menjadi referensinya si Ali. Nah ini kita bisa download Bapak Ibu ya. Coba kita tutup. Nah ini ada download ya. Download ini. Nanti bisa coba ya kita download. Nah ini formatnya yang disediakan adalah format BIB-BIP ya, atau BibTeX gitu ya. Nah ini kita bisa buka dengan Mendeley nanti ya. Nah tetapi menurut saya ya, kita ini masih metadata Bapak Ibu ya. Yang di download itu masih metadatanya, bukan full text-nya ya. Ya metadata itu tadi judul, abstrak ya, nama penulis dan sebagainya. Nah, ini kita juga perlu mengevaluasi atau melihat citasi dan grab citation. Ini ada informasi yang disediakan oleh connected paper. Citation tadi itu, ya ini artikel ini punya citasi berapa gitu ya. Nah, kita bisa lihat, ini citasinya tinggi nih, 68 ini. Nah, kenapa ini kita perlu lihat Bapak Ibu, kita perlu evaluasi karena artikel yang citasi tinggi itu berarti artikel itu penting Bapak Ibu ya. Semakin tinggi citasinya itu berarti semakin penting. Nah, ini yang jangan sampai kita terlewat ya dengan artikel ini. Namun belum tentu sekali lagi artikel ini relevan gitu. Makanya tetap kita harus melakukan seleksi lagi Bapak Ibu ya. Ini adalah artikel-artikel yang dikutip sama si Ali. Tapi belum tentu ini terkait dengan faktor influencing, faktor-faktornya. Yang di sini kan judulnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna. Ya. Belum tentu. Mungkin dia hanya mengutip tentang electronic government konsepnya gitu ya. Atau dia mengutip hal yang lain. Nah, itu kita harus telusuri. Nah, grab citation ini adalah jumlah networknya. Ya, jumlah networknya, jejaringnya itu semakin banyak ya berarti semakin kuat ya jejaring ya. Nah oke, kita sudah download prior work-nya ya, jadi referensinya. Nah yang satu lagi di sini ada yang namanya derivative work. Nah ini derivative work. Kalau tadi prior ini adalah penelitian terdahulu ya, penelitian terdahulu dari artikelnya si Ali maksudnya ya, referensinya si Ali. Ya, jadi mungkin nggak cukup satu artikel ini si Ali aja. Kita harus menelusuri tadi dari artikel yang kita simpan ini, Bapak Ibu. Kita harus menelusuri prior work-nya dan derivatifnya juga, gitu. Jadi tidak mungkin cukup satu artikel ini lalu selesai, enggak. Tapi dari satu artikel ini ternyata kita bisa melihat dan langsung mendownload ya. Prior dan derivatif. Nah, derivatif ini adalah artikel-artikel yang mensitasi si Ali. Artikel turunannya gitu. Artikel berikutnya. Jadi ini ada
Ini menurut saya cukup bagus ya gitu ya, artikel yang mensitasi eh, artikel sebelumnya juga ditampilkan ya. Nah ini ada 2021 semua ini kebetulan ya, ada grab citasinya 1, 4 segala macam ya, Bapak Ibu bisa lihat. Dan ini bisa kita download juga dengan mudah gitu ya. Coba kita download ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita download, kita akan masukkan ini ke dalam Mendeley nantinya ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, sekali lagi kita harus menjelajah dulu. Nah, ini kekuatan connected paper ini, kita harus menjelajah paper-paper yang lain. Misalnya eh, paper yang direkomendasikan atau disajikan oleh connected paper ya. Jadi tidak, tadi kita sudah simpan, ini contohnya kita sudah simpan 5 paper ya, ya 5 paper ya misalnya. Tapi dari 5 ini kita harus menelusuri juga previous dan derivatifnya gitu ya. Jadi bukan hanya papernya, tapi kita kumpulkan juga paper-paper yang sebelumnya dan juga yang derivatifnya. Jadi misalnya mana papernya tadi yang di save apa aja ya? Balance nih misalnya ya, balance scorecard, evolution as a strategic ya. Jadi kita kembali tadi ya, misalnya ini misalnya relevan ya Bapak Ibu, ini sebagai contoh saja ya. Ini kita klik. Nah ini kita bisa lihat oh ya sorry. Ini oh ya ini kita harus ini ya, misalnya ini relevan ya Bapak Ibu ya. Setelah kita simpan tadi ya, ini kita harus open grab ya. Ya, saya lupa ini open grab. Ya, jadi kita harus buka ini, kita explore, kita jelajahi lagi. Kalau tadi sudah selesai misalnya sampai di Ali, oke. Kita sudah simpan semua. Sekarang kita beralih ke artikel yang kita save tadi berikutnya. Misalnya ini balance scorecard. Nah, balance scorecard kita explore lagi. Kita menggunakan open grab ini, ya open grab. Terus kita klik. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah open grab tadi. Sorry, balance scorecard tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini keluar lagi sekarang dia. Dia disuguhkan oleh connected paper artikel-artikel yang relevan ya, jejaringnya ini semua ya.
dan seterusnya. Ini juga save bisa. Predictor of ini juga faktor. Ini malah banyak nih. Harapannya nanti kita save ya, kita bisa menelusurinya lebih lanjut gitu ya, yang kita simpan ini ya. Ini harus refresh dulu ya biar muncul ini. Nah ya, ini udah muncul nih ya. Kita balik lagi back ya. Nah misalnya yang disimpan ini tadi ini ya, atau ini ya. Nah ini tadi simpan nggak? Ini nggak kita simpan, nggak usah kita explore karena ini kita anggap ini nggak relevan. Yang kita relevan aja yang kita simpan, kita explore, lalu kita open grep lagi, gitu Bapak Ibu. Ya, dan seterusnya seperti itu kira-kira ya. Oh ya, yang ini juga kita bisa download tadi prior walk dan derivative walk. Ya. Ini kita download, yang derivatifnya juga kita download, gitu ya. Nah, menurut saya ini lebih relevan nih dibanding artikel yang sebelumnya, gitu ya. Nah, itu memang perlu kita menseleksi atau memilih ya. Terus itu butuh waktu dan tenaga juga ya. Kita memilih artikel yang terbaik. Nah, oke, saya buka Mendeley-nya. Nih, Bapak Ibu kelihatan Mendeley saya. Nah, ini ya. Wah, ini saya udah bikin folder nih ya. Folder Electronic Government nih ya. Kalau Bapak Ibu silakan bikin folder yang lain apa gitu ya. Foldernya apa? Misalnya digital literasi, ya, tergantung topiknya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya kebetulan bikin folder tadi apa ya saya bikin ya. Electronic Government. Nah, ini ya. Nah, tinggal saya masukkan metadata yang tadi saya download. Untuk apa ya? Untuk saya seleksi ini sini Bapak Ibu. Saya seleksi lah. Saya pastikan ini artikel ini relevan gitu ya. Sebelum saya download artikel lengkapnya, ya. Kira-kira itu ya. Nah, ini kita add file gitu ya. Saya ulangi ya. Saya klik kanan add file. Tuh. Nah, ini udah ada nih artikel-artikel nih banyak sekali. Metadata yang saya download ini ya. Ini banyak sekali. Misalnya saya ambil yang relevan, saya kira ini ya. Tadi ini kayaknya belum relevan ya. Coba misalnya ini 4 ya. Tinggal saya masukkan di sini. Nah, enaknya Bapak Ibu, kenapa saya pakai Mendeley Desktop ya? Karena di sini ada fasilitas tool ya untuk memeriksa duplikat ya, memeriksa duplikat. Nah, jadi kemungkinan nanti ada beberapa artikel yang sama gitu ya. Nanti kita bisa, bahkan di satu database saja bisa sama gitu. Jadi kita bisa cek secara langsung di sini menggunakan check for duplicate gitu. Nah, pastikan jangan ada artikel yang duplikasi gitu ya. Oke, ini sambil menunggu mungkin saya kira ini itu yang fitur dari Connected Paper yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu ya. Selebihnya kita melakukan ya ini mapping ya, semacam pemetaan di sini untuk menyusun yaitu peta penelitian ya. Peta penelitian kita itu artikel-artikel yang relevan itu yang mana saja gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ini bukan roadmap penelitian Bapak Ibu ya, beda ya. Ini semacam peta atau kita lakukan mapping artikel yang relevan ya dari topik kita. Nah, di sini sudah terkumpul Bapak Ibu ya, sudah masuk ya. Nah, ini di sini sekali lagi saran saya kita membaca, walaupun tadi kita sudah membaca abstrak ya, tapi kan untuk yang prior walk dengan itu mungkin kita tidak bisa lakukan seleksi langsung di sana gitu ya. Jadi kita harus lakukan seleksinya di sini. Lakukan seleksinya di sini. Jadi kita baca lagi abstraknya dengan judulnya, kita lihat.
Kalau ini sesuai ya oke, tapi kalau tidak sesuai misalnya ya ini kita bisa hapus gitu ya Bapak Ibu. Ini misalnya kita hapus, kita delete gitu ya. Misalnya kita lihat abstrak dari abstraknya tidak sesuai, kita delete. Mudah saja gitu Bapak Ibu ya. Nah kalau misalnya ini sesuai, lalu kita download saja full tag-nya. Nah full tag-nya dari mana? Dari connected paper tadi gitu ya. Kita peroleh gitu. Nah ini belum bisa saya masukkan ya. Mungkin ini contoh aja. Bagaimana ya? Oh ya, coba kita download yang dari connected paper ya. Oke, sambil saya download mungkin untuk karena waktu ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu ya Bapak Ibu ya. Ini kita tinggal proses akhir aja untuk mendownload artikel. Silakan Mbak Nur. Baik Pak, jadi para peserta apakah ada yang ditanyakan dan kepada yang mikrofonnya bocor mohon diaktifkan dulu. Jadi sepertinya tidak ada yang bertanya Pak, dan pertanyaan di chat Zoom sudah terjawab tadi Pak. Mungkin bisa dilanjutkan Pak. Itu yang dari chat Zoom tuh sudah jawab belum? Iya Pak, tadi sudah jawab Pak. Izin Pak Darmawan, tanya dong. Pak Maiko lagi, oke, monggo Pak. Tadi yang kita buka Mendeley itu maksudnya kita mau download full artikelnya itu ya Pak? Enggak Pak, kita masukkan situ kita untuk menyeleksi artikelnya lagi Pak. Oh iya. Terutama yang prior work dan derivatifnya tadi. Jadi sama kita dicek lagi mana yang benar-benar relevan gitu ya Pak, sesuai dengan metadatanya yang terkumpul tadi. Betul Pak. Nanti setelah dikumpul baru kita tentukan mana yang benar-benar mau kita dalami gitu ya Pak? Ya, kita download nanti artikelnya. Siap Pak, makasih Pak. Ini mungkin dari Pak Darmawan. Iya, ya. Pak Darmawan, saya Bu Eva dari UIN Araniri Pak. Oh ya, monggo Bu, silakan. Nah ini nih Mas, kelebihannya dari Journal Finder itu apa ya Pak? Ya maksudnya bedanya hampir sama dengan Journal Finder atau gimana ya Pak? Oh, Journal Finder. Journal Finder itu mencari ininya Bu, bukan mencari artikel dia, mencari informasi tentang jurnalnya Bu. Jurnalnya, jadi apa namanya, penerbit, bukan penerbit ya, ya media publikasi ya, tempat artikel itu diterbitkan gitu. Misalnya Ibu jurnal kayak tadi ya, jurnal misalnya saya tampilkan lagi ya sini ya. Saya tampilkan lagi ya. Nah ini kelihatan nggak ini? Dari template untuk publikasi. Ini misalnya nanti informasi ditampilkan bukan artikelnya Bapak Ibu, tapi jurnalnya. Gitu. Nama jurnalnya tadi Pak ya? Nah, nama jurnalnya, tapi berdasarkan tema kita gitu topik ya? Atau ya biasanya abstrak ya kita masukkan ya, abstrak kita masukkan, nanti dia akan mencari jurnal mana yang kira-kira cocok sebagai tempat untuk artikel ini bisa dipublikasikan gitu loh Bu. Jadi kalau kita mau submit bingung mau ke jurnal mana ya kita pakai Journal Finder. Oh berarti langkah selanjutnya lah berarti ya? Iya itu kalau sudah selesai jadi artikelnya kita mau submit, nah kita bisa lihat di Journal Finder mau kemana sih kita kirim nih jurnalnya. Makasih Pak Darmawan. Ya, tapi bisa juga itu strategi itu di awal. Kalau saya malah sering di awal, jadi dari awal tuh saya udah tahu nih. Bahkan mulai dari penelitian awal ya. Ketika kita proposal itu kan kita kadang-kadang diminta nanti mau submit di mana tuh proposal hibah itu kan. Betul. Nah, itu kita bisa menggunakan fasilitas Journal Finder. Beda Bu, beda sekali Bu. Itu bukan fasilitas untuk literatur review ya. Ini connected paper adalah fasilitas untuk literatur review. Jadi memang
bagaimana mencari, mengumpulkan dan menemukan artikel yang relevan ini, Bu. Beda tujuannya gitu ya. Jadi sekali lagi coba saya ambil jurnal Finder, misalnya jurnal Finder yang banyak sekali sini jurnal Finder ya, atau ini yang Elsevier ya. Nah ini kan udah, ya ini kalau Bapak Ibu pengen submit di sini gitu ya, Bapak Ibu tinggal masukkan aja judul dan atau abstrak ya, tapi abstrak yang wajib nih ya, nah, abstrak yang wajib ya, tinggal masukkan abstraknya. Misalnya tadi saya ambil aja abstraknya dari sini ya, dari apa namanya, dari connected paper gitu ya. Nah, misalnya saya ambil dari connected paper abstraknya, bisa seperti ini, kita masukkan di Journal Finder ya kan, saya masukin Journal Finder, tinggal saya search gitu, nanti akan keluar informasi jurnal mana yang relevan dengan abstrak itu gitu. Nah, ini informasi jurnal, Bu, jadi bukan literaturnya, bukan ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya ini kan informasi jurnalnya ya, termasuk dengan apa, set score-nya berapa, invariant faktornya berapa, acceptance rate ini ya, ini penting juga ya acceptance rate ya, untuk melihat kalau semakin tinggi acceptance rate-nya berarti akan semakin relatif lebih mudah gitu masuknya. Jadi kalau acceptance rate-nya kecil ya lebih sulit, biasanya seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sampai, saya tadi download ya, sampai di mana tadi downloadnya? Mungkin yang di chat tadi saya baca ada Pak Ian, siapa ya? Mbak Ian Nur ya. Bu Liza Marini. Bu Liza Marini mana nih? Jadi tujuan kita menggunakan connected paper ini dalam menyusun pedoman bagaimana sebenarnya. Oh, bagaimana sebenarnya. Kayaknya saya sudah jelaskan tadi Bu Liza ya. Langkah-langkahnya ya. Proses kita dari awal tadi menentukan topik ya, sampai kita bisa membuat atau menyusun peta penelitian ya. Peta penelitian itu ya mapping artikel-artikelnya gitu ya, penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya, atau derivatifnya gitu ya, turunannya gitu ya, yang relevan dengan penelitian kita gitu ya. Nah dari situ sebenarnya kita nanti bisa mengidentifikasi Bapak Ibu lebih lanjut ya, setelah kita baca semua ya Bapak Ibu ya, tentunya ya, setelah kita baca semua kita bisa mengidentifikasi yang namanya gap ya, gap penelitiannya kan gitu. Jadi dari artikel yang relevan tadi gitu ya. Jadi kita setelah membaca kita bisa menemukan gapnya. Nah itu ujungnya seperti itu ya. Literatur review itu ujungnya adalah kita menemukan bagaimana kita bisa mengidentifikasi riset gap. Karena riset gap inilah menjadi dasar kita untuk membuat novelty-nya ya, atau kontribusi kita, memberikan kontribusi kita ya dalam topik itu. Ujungnya ke sana Bapak Ibu. Tapi hari ini kita hanya baru belajar peta penelitiannya dulu. Nanti mungkin kita berikutnya next kita bisa belajar nanti bagaimana dari peta penelitian ini kita bisa menemukan atau mengidentifikasi gap ya. Walaupun waktu itu kita sudah pernah mengadakan webinar rasanya ya, untuk dasar-dasar kita untuk apa itu riset gap, apa saja jenisnya, itu kita sudah bahas sebenarnya. Tapi belum aplikatif ya. Nanti saya harapnya webinar ini sifatnya lebih aplikatif. Jadi tunggu aja Bapak Ibu ya di kegiatan kita selanjutnya ini Bapak Ibu ya. Oke, untuk mencari referensi awal tentang topik itu, atau bisa lebih dari itu. Maksudnya bisa lebih dari itu tuh gimana ya? Tulis saya. Sekali lagi, yang otomatis tuh tidak bisa Bapak Ibu. Tanpa membaca ya, Pak Maiko ya, langsung muncul ya. Itu nggak bisa gitu ya. Jadi tetap kita harus membaca ya.
Ini Pak, maksudnya kalau kita hubungkan dengan systematic literature review yang udah kita lakukan sebelumnya, ini mungkin itu sifatnya kita lebih mendukung ini lebih referensinya jadi lebih lengkap gitu ya Pak ya. Betul. Bocor nih Pak. Dan sudah spesifik Pak. Kan topiknya sudah kita pilih ya Pak. Ya, tadi saya coba cari topik yang menarik buat saya. Ternyata betul-betul responsif sekali nih Pak, yang connected paper ini. Menarik sekali gitu. Jadi dari situ udah langsung dapet tuh tadi itu prior work-nya sama derivative work-nya ya. Kemudian betul memang lebih cepat sih. Dari situ mungkin akan lebih enak ya ngecek systematic literature review berikutnya. Jadi riset gaps-nya monoplotinya bisa lebih berdaya guna lah gitu ya Pak ya. Iya Pak, betul. Harapannya ke sana sih Pak. Iya. Kita bisa menemukan itu gap-nya sama novelty-nya. Cuman mungkin nanti harus diseleksi lagi secara manual terkait dengan filtering yang tadi itu ya, kayak misalnya 5 tahun terakhir apa 10 tahun terakhir, kemudian Ya, kualitas artikelnya kayak gitu ya Pak. Betul. Ya Pak, makasih. Hanya kualitas itu kalau di connected paper ya, aplikasi jenis biasanya citasinya Pak yang dipakai untuk. Oh iya. Citasinya juga menarik sih emang. Ya Pak, makasih ya Pak. Iya, sama-sama Pak Maiko. Kemudian Pak Iain Miftahu, ini masih izin tanya untuk menganalisis apakah ada toolsnya atau mau nggak mau harus active reading. Ya, harus active reading Pak. Harus active reading Pak. Ada toolsnya mungkin kalau Bapak Ibu pakai alat yang bisa bantu tetap, tapi harus pakai reading juga, active reading juga. Jadi kami mengadakan juga workshop ya yang terkait dengan NVivo Pak. Nah, NVivo itu bisa kita pakai untuk melakukan mapping juga ya, atau bahkan bukan hanya map ya, kalau tadi mapping ya, membuat kategori-kategori gitu ya. Jadi harapannya sebenarnya kita membuat kategori ini membahas apa sih, artikel ini membahas apa sih, ya itu bisa terpetakan gitu ya dengan NVivo itu gitu ya. Tapi tetap kita harus melakukan pembaca ya atau reading ya dari artikel itu. Oke, baik Pak Iain ya, Pak Iain atau Pak Miftahu panggilan ini, Pak Suwat. Oke. Untuk download sih saya kira nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Saya mungkin nggak usah sampai mencontohkan ya, karena download tadi kan sudah ada ya. Tinggal kita masukkan aja di Mendeley gitu ya. Apa perlu saya contohkan gitu ya? Tapi saya kira Bapak Ibu sudah paham lah ya, cara memasukkan di Mendeley-nya aja mungkin ya. Ya, seperti ini kita download misalnya ya, ini ya. Kita download. Tadi udah download belum ya ini ya? Coba dari Google Scholar. Oh, tadi sudah kita download ya. Kita sudah download ini, misalnya kita coba download lagi deh. Ya. Nah, ini kita masukkan ini di Mendeley gitu ya. Tinggal kita masukkan aja di Mendeley kita, Bapak Ibu ya. Misalnya ini ya, di Mendeley-nya kita file, add. Kemudian, filenya yang mana tadi ya? Apa ini ya? Nama filenya tadi apa ya? Sebentar dulu, lupa aja. Nama filenya ini ya. JBFM. Oke, kita lihat. Kita download. Ini terlalu banyak file yang kita download tadi Bapak Ibu. Mohon maaf. Nah, ini nama filenya ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini sudah ada nih. Ya, ini ada tanda merah ini ya Bapak Ibu ya. Tanda merah ini artinya ini sudah ada artikel lengkapnya ya. Ini tinggal kita klik 2 kali. Nah, ini. Jadi ini kita seleksi lagi Bapak Ibu. Apakah ini memang benar-benar relevan dengan kita?
artikel kita dengan topik kita apa tidak gitu ya. Memang dari judulnya tadi sama abstraknya sudah relevan ya, tapi tetap kita harus mengecek lagi Bapak Ibu. Karena kadang-kala judulnya abstraknya apa, isinya lain lagi gitu ya. Saya kadang-kala juga menemukan artikel yang seperti itu. Jadi over optimistik ya, atau over promise ya. Dari judul itu terlalu melebih-lebihkan. Jadi kita bisa lihat, oh ya ternyata ini relevan ya. Sehingga kita lalu nanti baru kita lakukan review Bapak Ibu ya. Kita lakukan review. Jadi review itu nanti di tahap selanjutnya ya. Dari awal kita adalah mencari artikel yang relevan ya. Melakukan atau menyusun peta penelitiannya dulu Bapak Ibu ya. Nah, tadi misalnya ini tidak relevan ya. Contohnya ya, ini tidak relevan. Ini kita bisa hapus. Oh ya, ini juga ada yang abstraknya tidak lengkap Bapak Ibu ya. Ini kita harus lengkapi dulu sebenarnya ya. Ini ada satu yang tidak lengkap, misalnya kita update ini ya. Di sini ada fasilitas di Mendeley untuk update detail ya. Update detail, kita klik. Nah, ini sudah lengkap abstraknya. Jadi pastikan juga metadata ini termasuk abstrak ya, judul abstrak. Ini lengkap sehingga kita bisa melakukan seleksi. Gitu. Nah, ini kalau yang sudah lengkap, oke, ini kita bisa lakukan seleksi ya. Kita nilai dulu. Nah, ini nggak lengkap nih, kita harus update lagi nih ya. Abstraknya kan kosong nih. Kita update. Nah, ini baru muncul abstraknya. Nah, fasilitas update detail ini rasanya sih ya, Bu, baru ada di Mendeley Desktop ya. Belum ada di Mendeley yang terbaru. Jadi, makanya saya sarankan selagi masih bisa dipakai Mendeley Desktopnya, ya silahkan dipakai ya. Nah, ini abstraknya tidak ada ya. Simply sih kita blok aja, di blok, lalu di klik kanan update semua gitu. Ya. Daripada satu-satu, kalau memang ada puluhan, ratusan artikel kan lama ya Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu ya, untuk webinar kali ini ya. Sangat singkat Bapak Ibu, mungkin ilmunya tidak banyak ya yang bisa diserap, karena ini baru pengantar. Nanti kalau terlalu berat ini nanti Bapak Ibu udah pusing gitu ya duluan gitu. Nanti silakan Bapak Ibu kalau ingin mendalami lebih lanjut bisa mengikuti kegiatan workshop kami gitu ya, workshop yang kami adakan. Nanti kami infokan dalam grup WA ya, dan oleh panitia nanti ya. Jadi silakan tetap stay aja di grup WA yang sudah ada Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Saya kira itu Bapak Ibu. Kalau nggak ada pertanyaan, masih ada? Ada izin. Izin masih ada? Ya, Padahal itu Pak yang Mendeley yang Bapak buka tadi. Saya kan juga dulu berapa kali tuh di grup sempat buka Mendeley, tapi saya memang nggak terlalu sering buka. Itu Mendeley itu sebenarnya berbayar apa enggak tuh Pak? Oh, gratis Pak, free Pak. Yang desktop Bapak tadi itu ya? Iya, free. Download aja tuh ya? Download aja. Oh iya Pak, siap. Makasih ya Pak. Siap, Assalamualaikum. Baik, kalau nggak ada, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke admin Mbak Nurjana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Darmawan, terima kasih banyak atas materinya hari ini yang cukup bagus dan menambah pengetahuan kita. Karena saya sendiri baru mendengar nih Pak tentang materi Bapak yang ini, dan cukup bermanfaat sekali untuk saya yang masih mahasiswa dan sementara menyusun penelitian. Baik, sebelum saya akhiri kegiatan webinar kita hari ini, kita masuk ke sesi foto bersama, dan untuk di slide kali ini ada sekitar 5 slide. Kepada para peserta yang bisa mengaktifkan kameranya dan tidak ada kendala, mohon untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan masuk ke sesi foto bersama. Baik, saya mulai ke slide pertama.
1, 2, 3. Baik, saya mulai slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Dan selanjutnya slide keempat, 1, 2, 3.